Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di materi yang kedua, yaitu tentang statistika deskriptif. Data statistika tidak cukup hanya dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, namun perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Ada beberapa ragam penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pencar, distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif. Berikut akan disajikan contoh-contohnya. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam sebuah daftar. Contohnya di sini ada tabel mengenai rata-rata nilai statistika mahasiswa. Di sini ada dua kolom, yaitu tahun dan rata-rata. Membaca tabel ini akan memudahkan kita untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Contohnya, pada tahun 2016, rata-rata nilai statistika mahasiswa sebesar 85. Kemudian, pada tahun 2017, rata-rata nilai statistika mahasiswa 75, dan seterusnya. Yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang merupakan penyajian data dengan menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang dengan lebar batang yang sama dan dilengkapi skala tertentu. Jadi data yang tadi, yang dalam bentuk tabel, kalau dibuat dalam bentuk diagram batang, seperti ini tampilannya. Yang ketiga adalah diagram garis. Diagram garis merupakan bentuk penyajian data pada bidang kartesius dengan menghubungkan titik-titik pada bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y, sehingga diperoleh suatu grafik berbentuk garis. Berikut contoh rata-rata nilai statistika mahasiswa kalau dibuat dalam bentuk diagram garis. Jadi nanti penyajiannya akan berbentuk garis sesuai dengan rata-rata perolehan nilai statistika mahasiswa setiap tahunnya. Keempat adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data berupa daerah lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data yang bersangkutan. Di sini contoh rata-rata nilai statistika mahasiswa. Warna biru menunjukkan nilai rata-rata statistika pada tahun 2016. Warna ungu menunjukkan nilai statistika pada tahun 2019 dan sebagainya. Yang kelima tentang diagram pencar. Diagram pencar menyajikan data statistika dalam bentuk titik sesuai dengan besar dari rata-rata nilai statistika mahasiswa. Jadi berikut contoh diagram pencar dari nilai rata-rata statistika mahasiswa. Selanjutnya tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini digunakan untuk memudahkan kita menafsirkan data tunggal. Contohnya di sini sebelah kiri ada data tunggal ya sebanyak 40 data yang tersebar dari mulai angka 2 sampai dengan angka 10. Nah, kita perlu menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagaimana pada tabel di sebelah kanan. Di tabel di sebelah kanan ada tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari dua kolom, yaitu kolom data dan kolom frekuensi. Kolom data menuliskan data-data yang berada di data sebelah kiri, kemudian untuk kolom kedua frekuensinya menunjukkan banyaknya data. Contohnya, berdasarkan data di sebelah kiri, angka 2 itu ada 3, berarti frekuensinya 3. Kemudian angka 3 di sebelah kiri banyak datanya ada 4, berarti frekuensinya 4, dan seterusnya. Silakan kalian nanti lanjutkan berapa banyaknya data atau frekuensi data selanjutnya.
Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua mengenai distribusi frekuensi kelompok. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan rentang atau jarak antara data yang tertinggi dan terendah. Yang kedua menentukan jumlah kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga menentukan panjang kelas dengan rumus rentang dibagi dengan jumlah kelas. Yang keempat, menentukan skor kelas pertama dengan memilih skor terendah atau sekitar skor tertinggi. Yang kelima, menentukan batas bawah kelas interval. Batas bawah terletak di antara dua buah batas kelas interval. Batas bawah kelas interval atas berhimpit dengan batas atas kelas interval atas. Dan yang terakhir, menuliskan frekuensi kelas dalam kolom. Berikut kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada data sebanyak 80 data. 80 data ini kita akan susun dalam bentuk distribusi frekuensi. Namun kita terlebih dahulu harus melakukan perhitungan seperti langkah sebelumnya. Yang pertama kita menentukan rentang. Rentang kita simbolkan dengan R sama dengan 99 dikurangi 32. 99 itu merupakan data terbesar dari data tersebut dan data terkecilnya 32. Sehingga 99 dikurangi 32 sama dengan 67. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu menunjukkan banyaknya data. Tadi kita lihat bahwa banyaknya data itu ada 80. Maka perhitungan K yaitu 1 ditambah 3,3 log 80. Log 80 sama dengan 1,90. Kemudian kita kalikan dengan 3,3 lalu ditambah 1. Hasilnya 7,28. Nah, kita perlu membulatkan nilai K ini. Misalkan kita bulatkan menjadi 7. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Rumusnya, rentang dibagi banyak kelas. Yaitu tadi rentangnya 67 dibagi banyak kelasnya tadi 7 di langkah kedua. Jadi langkah ke-1 dibagi langkah kedua. Yaitu 9,57 atau kita bulatkan menjadi 10. Kita lanjutkan pembuatan tabel distribusi frekuensi berdasarkan perhitungan yang telah kita buat tadi. Dari perhitungan diperoleh panjang kelas intervalnya 10, banyak kelasnya ada 7 dan rentangnya 67. Kita lihat tabel distribusi di sebelah kanan. Perhatikan kolom pertama kelas interval. Di sini kelas intervalnya ada 7 kelas atau 7 baris. Jadi baris dari tabel distribusi frekuensi itu kita sebut kelas. Jadi 31 sampai 40 itu disebut kelas pertama, 41 sampai 50 disebut kelas kedua, 51 sampai 60 disebut kelas ketiga, dan seterusnya sampai kelas ke-7, 91 sampai 100 itu dinamakan kelas ke-7. Sesuai dengan perhitungan kita di langkah kedua bahwa banyak kelasnya ada 7 kelas. Selanjutnya, angka 31 itu dari mana? Nah, kita tentukan awal menentukan kelas interval yang pertama,
kita boleh memulainya dari angka terkecil yaitu 32 atau boleh memulai dari angka yang kurang dari 32. Misalkan di sini kita mulai dengan angka yang kurang dari 32 yaitu 31. Kemudian kita lihat perhitungan pada langkah ketiga, panjang kelas intervalnya itu adalah 10. Maka kita hitung ke bawah, 31 ditambah 10, 41. 41 ditambah 10, 51. 51 ditambah 10, 61 dan seterusnya. Kemudian angka 40 itu di baris pertama diperoleh dari 41 baris kedua dikurangi 1 jadi 40. Jadi 40 ke bawahnya ditambah 10, 50. 50 tambah 10, 60. 60 ditambah 10, 70 dan seterusnya. Kita perhatikan bahwa angka-angka 31, 41, 51 sampai 91 itu disebutnya batas bawah. Sedangkan angka-angka 40, 50, 60 sampai 100 itu disebutnya batas atas. Nah, itu sudah kita buat kelas interval berdasarkan perhitungan yang tadi. Dari kelas interval yang sudah kita buat, kita harus mencek apakah angka terkecil masuk. 32 masuk ya, 32 masuk ke kelas pertama, yaitu dari rentang 31 sampai 40. Kemudian angka terbesar dari data yang tadi itu 99. Masuk juga di kelas terakhir atau kelas ke-7, rentang 91 sampai 100. Kalau data terkecil dan data terbesar sudah bisa masuk ke kelas interval, berarti interval ini sudah benar. Langkah selanjutnya, kita masukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan turus. Mungkin kalian pernah melihat penggunaan turus ini dalam pemilihan ya, pemilihan RT, RW, ketua desa atau presiden gitu ya. Contohnya gini, di sini data awal itu di sebelah kiri dimulai dari 79. Nah, 79 ini masuknya ke kelas kelima, yaitu 71 sampai 80. Berarti kita kasih turus ini 1. Kita lanjutkan. Angka selanjutnya yaitu 49. 49 ini masuk ke kelas interval yang kedua. Dari 41 sampai 51. Berarti kita juga kasih turus di sana. Selanjutnya 48 kita masukkan ke kelas interval yang kedua juga, yaitu ada di antara 41 sampai 50, kita tulis di sana, tambahkan turusnya. Sampai kita ke data yang terakhir yaitu 75. Jadi silakan Anda semua lanjutkan memasukkan data masing-masing ini ke tabel distribusi frekuensi. Sehingga jumlah frekuensi secara keseluruhan itu ada 80. Silakan dikerjakan ya. Selanjutnya kita akan menyajikan hasil dari tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk grafik histogram. Di sini ada contoh pembuatan grafik histogram. Jadi untuk garis horizontal kita menuliskan nilai statistika mahasiswa yang dimulai dari rentang 31 sampai 40 sesuai dengan kelas interval ya pada tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk garis yang vertikal ya atau sumbu Y, di sana kita tuliskan frekuensinya. Jadi nanti dibuat
bentuk histogramnya. Bentuk histogram ini berbentuk diagram batang, namun diagram batangnya itu berhimpit, tidak ada jeda antara batang ke satu dengan kedua dan juga seterusnya. Selanjutnya tentang grafik poligon. Contoh grafik poligon seperti pada gambar 6 ya. Jadi grafik poligon itu berbentuk garis di mana kita bisa mengambil dari titik tengah histogram ya. Dari titik tengah histogram kita bisa dibuat titik tengahnya, kemudian disambungkan dalam bentuk poligon. Selanjutnya kita akan membuat grafik ogive. Namun terlebih dahulu kita perlu melakukan perhitungan untuk membuat grafik ogive. Perhitungannya seperti pada tabel itu ya. Di sana ada kelas interval. Kelas intervalnya kelas yang tadi kita buat. Kemudian di kolom kedua ada titik tengah. Titik tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya 31 ditambah 40 dibagi 2, hasilnya 35,5. Kemudian 41 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 45,5. Atau untuk cara mudahnya, tadi kita sudah ketahui bahwa panjang interval itu adalah 10. Jadi kalau kita udah dapat 35,5, ke bawahnya tinggal ditambah 10 saja. Jadi 35,5 tambah 10, 45,5 tambah 10, 55,5 dan seterusnya. Kemudian kita lihat bahwa frekuensi ya, hasil perhitungan dari banyaknya data dari tiap kelas itu, ini ya udah ada hasil frekuensinya. Kemudian di kolom keempat kita buat kumulasi bawah. Di kolom kumulasi bawah di sana ada angka 2. Angka 2 itu diambil dari frekuensi pada kelas pertama, yaitu 2. Kemudian di bawahnya angka 5. Angka 5 itu dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, yaitu 2 ditambah 3, yaitu 5. Di bawahnya ada angka 10. Angka 10 itu frekuensi kelas ke-1 ditambah frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga, atau 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 dan selanjutnya. Kemudian kita perhatikan kumulasi atas di kolom terakhir. Kumulasi atas di kolom terakhir, angka 80 itu adalah jumlah keseluruhan data, yaitu ada 80. Kemudian di bawahnya ada 78. Jadi angka 80 kurangi dengan frekuensi kelas pertama. Jadi 80 dikurangi 2, 78. Kemudian di bawahnya lagi ada angka 75. 75 itu dari angka 80 dikurangi frekuensi kelas ke-1 dikurangi lagi frekuensi kelas kedua. Jadi 80 kurangi 2 dikurangi 3, jadi 75. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menggambar grafik ogive berdasarkan perhitungan yang tadi. Yang perlu kita perhatikan adalah tabel yang sebelumnya dari kumulasi bawah dan kumulasi atas. Penyajian grafik ogive sama, membuat dulu garis vertikal dan garis horizontal. Garis horizontal itu menggambarkan nilai interval. Untuk garis vertikal menggambarkan frekuensi. Jadi untuk grafik ini yang berwarna merah itu grafik kurang dari, dilihatnya dari kumulasi bawah. Jadi 31 sampai 40 itu 2, kemudian 41 sampai 50 ada 5 dan selanjutnya. Kemudian untuk yang berwarna hijau kita lihat dari kumulasi atas.
Tadi dari perhitungan bahwa dari kumulasi atas 31 sampai 40 itu ada 80, kemudian 41 sampai 50 ada 78 dan seterusnya. Jadi ini adalah grafik OGIP yang memuat dari grafik kurang dari dan lebih dari berdasarkan perhitungan yang telah kita buat tadi. Baik, sekian pembahasan dari saya. Silakan Anda semua pelajari kembali apa-apa yang telah kita bahas ya, dan silakan dikerjakan apa yang tadi belum terselesaikan, yaitu tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Selamat belajar dan mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.